Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Sudah semangat belajar hari ini belum? Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Anak-anak yang hebat, kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Lalu apakah kalian pernah mendengar kata tingkatan takson makhluk hidup? Jadi, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan klasifikasi makhluk hidup dengan materi urutan takson makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai setelah belajar materi ini adalah dapat menganalisis karakteristik khas setiap kerajaan makhluk hidup. Makhluk hidup beraneka ragam. Kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup di bumi ini sangat beraneka ragam bentuk dan ukurannya. Bahkan banyak makhluk hidup berukuran kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Lalu, bagaimana caranya agar kita lebih mudah mengenali makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak itu? Ya, salah satu caranya adalah mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Dengan mengenali karakteristik kunci dari kelompok tertentu, maka kita dapat memprediksi karakteristik lainnya. Pengelompokan makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dari anggota kelompok tersebut, dicari lagi perbedaan dan persamaan ciri lainnya, untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Orang yang pertama melakukan pengelompokan makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus, seorang ahli pengetahuan alam dari Swedia yang dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan, yang disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah, yaitu kingdom atau regnum, filum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies serta varietas atau ras. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggota takson, tetapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin sedikit anggota takson, tetapi semakin banyak persamaan antar anggota takson tersebut. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kingdom, sebutan bagi kerajaan hewan, dan regnum, bagi tumbuhan, merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia, yang akan kita bahas pada video berikutnya. Tingkatan yang kedua di bawah kingdom adalah filum, sebutan bagi hewan, dan divisi, sebutan bagi tumbuhan. Misalnya, kingdom Plantae terdiri atas 3 divisi, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Khusus untuk divisi tumbuhan, nama divisi selalu menggunakan akhiran pita. Sedangkan hewan terdapat 9 filum, seperti yang terlihat pada gambar. Anggota takson pada setiap filum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson kelas. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Misalnya, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki 2 kelas, yaitu Magnoliopsida atau dikotil, dan Liliopsida atau monokotil. Selanjutnya anggota takson pada setiap kelas dibagi menjadi beberapa ordo atau bangsa, berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih spesifik. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Contohnya, Magnoliopsida memiliki ordo Solanales, Cucurbitales, dan Malveals. Anggota takson pada setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi. Nama akhiran takson famili pada tumbuhan menggunakan akhiran Aceae, misalnya, Cucurbitaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Adapun pada hewan, takson famili memiliki akhiran idae, misalnya Felidae, Canidae, dan Hominidae.
Anggota takson setiap familia dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus yaitu, huruf pertama ditulis kapital dan dicetak miring atau di garis bawah. Sebagai contoh, jagung, genusnya Zea, dan padi, genusnya Oriza, serta kucing, genusnya Felis. Tingkatan yang terendah adalah spesies. Spesies merupakan takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Tata nama penulisan spesies menggunakan aturan binomial nomenclature, yaitu 1. Penulisan nama spesies terdiri atas dua kata Latin. 2. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan nama spesifiknya. 3. Cara penulisan kata pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan nama penunjuk spesies dengan huruf kecil. 4. Dicetak miring atau di garis bawah terpisah, seperti yang ditunjukkan pada slide berikut. Pada organisme satu spesies terkadang masih ditemukan perbedaan ciri yang sangat jelas, sangat khusus, atau bervariasi sehingga disebut varietas atau ras. Penulisan varietas dicetak miring atau garis bawah terpisah. Misalnya Zeamys spartunicata yang dicetak miring, atau Zeamys spartunicata yang di garis bawah terpisah, berbeda dengan spesies yang di garis bawah tersambung. Nah, di slide ini silahkan anak-anak perhatikan contoh takson klasifikasi makhluk hidup, untuk hewan kucing, dan tumbuhan jagung. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anakku dapat memahami tingkatan takson dengan lebih baik. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.